Musibah tragis yang mengguncang bisnis karaoke Inul Daratista di Manado, pekan ini kian berkelok ke babak yang mengejutkan. Kemarin, tersangka DJ sang pemilik gedung kembali diperiksa dan secara mengejutkan ditahan oleh pihak Polresta Manado. Lalu bagaimana Inul menanggapi ditahannya tersangka DJ, sang rekan bisnis yang sempat membuatnya emosi karena konon bersembunyi dan membuat Inul harus menghadapi para korban seorang diri. Benarkah Inul marah kepada tersangka DJ? Pemirsa, berikut liputannya. Teka-teki tragis yang menimpa bisnis karaoke Inul Daratista di Manado, Sulawesi Utara, pekan ini rupanya menukik ke babak mengejutkan. Bagaimana tidak, nyaris 1 bulan pasca musibah kebakaran gerai bisnis karaoke Inul itu yang mendulang 12 korban meninggal dunia dan puluhan korban luka, akhirnya pihak Polresta Manado menahan DJ sang tersangka yang notabene adalah pemilik gedung. Kemarin setelah menjalani pemeriksaan panjang di markas Polresta Manado, tersangka DJ yang dihujani 30 buah pertanyaan dari pagi hingga malam secara mengejutkan ditahan paksa oleh pihak yang berwajib. Tak main-main, tersangka DJ pun dikenakan pasal 359 KUH Pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara, lengkap dengan tuntutan tanggung jawab santunan para korban yang konon bisa mendulang jumlah fantastis hingga miliaran rupiah. Sore menjelang malam hari ini, Pak David sudah dipanggil sebagai tersangka dan sangat kooperatif. Kita menghadiri untuk pemeriksaan lanjutan ya, sebagai tersangka. Tadi pertanyaan kurang lebih ada 30 pertanyaan dan sekarang masih berlanjut. Ya, kebetulan saja pertanyaan-pertanyaan dijawab dengan baik oleh David. Kemarin kan sudah digelar ya, hari apa itu? Masalah hari Kamis ya. Itu sudah digelar oleh penyidik dan statusnya dinaikkan dari sanksi menjadi tersangka. Dan sudah koordinasi dengan hari ini mungkin akan diantar oleh lawyernya untuk kita upaya paksa ya. Kan itu masalah perayaan ya. 59 ya. Dan mungkin masalah gedung juga bangunannya. Pertanggungjawaban selaku owner sehingga mengakibatkan timbul korban sampai mati atau meninggal dunia. Masih jelas tergurat di benak publik betapa dari awal tersangka DJ sang pemilik gedung tak pernah muncul dan seolah membiarkan Inul seorang diri menghadapi kemarahan para korban musibah kebakaran maut yang menimpa gerai bisnis karaoke Inul di Manado pada bulan Oktober lalu tersebut. Tak pelak, teka-teki baru pun mencuat. Diwarnai unsur sabotase, benarkah Inul telah dijadikan kambing hitam sehingga seorang diri menanggung beban mental menghadapi emosi dan tangis para korban dan keluarga yang kehilangan, sementara tersangka DJ menyembunyikan diri tak berani muncul. Sulit untuk dilupakan gitu, karena saya kan terjun langsung ke lapangan melihat kondisi para korban waktu itu. Jadi pahit banget gitu, pahit, menyedihkan. Benarkah Inul telah menjadi kambing hitam di balik musibah maut yang menimpa bisnis karaoke-nya di Manado? Masih butuh waktu untuk membuktikannya. Yang jelas kabarnya dalam waktu dekat, Inul akan dipanggil oleh pihak Polresta Manado mencuatkan tanda tanya baru. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tanda tanya ini kian mengundang misteri karena Inul tiba-tiba saja mengurai sikap tertutup dan berusaha menghindar dari awak media seperti berikut ini. Lantas, benarkah sikap tertutup Inul ini karena kabarnya Inul sedang sakit akibat memikirkan tragedi kebakaran karaoke di Manado? Inul sedikit dong, Pak Inul. Pak Inul sedikit, Inul. Pak Inul. Pak Inul. Riko. Habis itu saya yang invoice. DPU kita berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, mudah-mudahan ini kan sudah lengkap, tinggal melengkapi nanti mungkin minggu ini Ibu Inul juga saya akan panggil, saya sudah dapat alamatnya Enterprise Inul, maka
saat saya sudah perintah untuk segera dipanggil. Iya, kita kalau Inul diminta, Inul sudah berpesan ke saya, kalau sampai dia dipanggil oleh penyidik atau mungkin oleh DPRD sana, Inul minta saya untuk mendampingi ke Manado. Dikabarkan sakit karena kelelahan, bahkan sampai diinfus di UGD. Namun semalam Inul tetap bersikap profesional, hadir dalam sebuah acara sebagai komentator. Ada apa dengan Inul Daratista? Jika tidak ada yang salah, mengapa Inul mendadak berubah mengurai sikap tertutup? Entahlah, yang pasti pekan ini langkah Inul seolah terganjal rentetan kasus hukum yang hadir bak susul menyusul. Belum bisa bernafas lega menghadapi kasus hukum pembakaran gerai bisnis karaoke-nya yang berujung maut di Manado, pekan ini lagi-lagi Inul juga disibukkan oleh kasus hukumnya dengan pengacara Andar Situmorang. Dituding telah memiliki anak dengan seorang pengusaha Korea, kabarnya pihak kepolisian pun mulai mengusut pelaporan Inul, menyisakan tanya. Benarkah pintu maaf Inul sudah tertutup rapat sehingga begitu serius memperkarakan Andar Situmorang hingga mendekam di balik jeruji besi? Sedang kita BAP, ya, periksa pelapor, saudari Inul sebagai pelapor dan didampingi dengan pengacaranya Pak Hotma Paris, ya. Terus juga kita juga menerima laporan dari terlapor Andar Situmorang, jadi saling lapor. Intinya kita sedang melakukan pengumpulan alat bukti. Nah, konstruksi pasalnya akan kita tentukan. Nah, apabila nanti di atas 5 tahun sesuai dengan pasal yang kita persangkakan, dia bisa ditahan. Inul maunya agar orang itu segera tersangka, kalau perlu ditahan. Udah. Bahkan ada 2 kasus lama, Inul juga minta agar itu segera diproses karena sudah ada di dalamnya status tersangka juga. Kita udah kirim surat kemana-mana. Kalau sudah anak Anda disebutkan anak zina, masih ada nggak kata maaf dalam dirimu? Kalau cuma sekedar tuduhan-tuduhan, Inul dekat sama Hotman atau apa, itu masih bisa dimaklumin. Atau Anda misalnya ada pil atau teman dekat, itu bisa. Tapi kalau anak Anda, anak yang Anda cintai, ya, disebutkan anak haram, itu nggak pantas. Itu sama saja menghina hukum, menghina penegak hukum. Karena apa? Hukum sudah menegakkan nggak boleh begitu. Anda tahu sendiri, saya itu bikin bayi tabung prosesnya punya laki sendiri, kenapa bisa sampai tutup Korea sana? Saya lebih menjaga kepada anak-anak saya. Kalau saya diberitain happy-happy aja, namanya artis. Tapi terlalu kurang ajar kayak begini ya harus dikasih pelajaran. Sesaat lagi, Was-Was masih akan kembali mengutas kisah yang tak kalah mengejutkan. Artis Arzetti Bilbina yang kemarin menjalani rapat Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus penggerebekannya dengan Dandim Sidoarjo, Letkol Reski Indrawijaya. Benarkah ada skenario dan kebohongan publik di balik semua ini? Tonton terus Was-Was, jangan kemana-mana. Belum.